pemirsa, berikutnya bakal calon Presiden Prabowo Subianto resmi memilih putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya di Pilpres 2024. Menurut Prabowo, keputusan itu diambil setelah melakukan musyawarah dengan parpol koalisi. Ketua umum masing-masing dan sekretaris jenderal masing-masing, kita telah berembuk secara final, secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait gugatan batas maksimal usia capres dan cawapres sudah bergabung bersama kami dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun. Selamat pagi Mas Ferry dan Mas Tama. Selamat pagi, selamat pagi Uda Ferry. Iya, hari ini ya Mas Ferry, Mas Tama, hari ini kita kembali lagi akan melihat gitu ya bagaimana Mahkamah Konstitusi ini kembali memutus gugatan batas usia, dan kali ini batas usia maksimal ya. Kita ke Mas Ferry terlebih dahulu. Mas Ferry, ini tentu saja batasan usia 70 tahun yang menjadi tuntutan beberapa orang ini pada akhirnya kan juga berdampak kepada calon Presiden Prabowo Subianto. Tanggapan Anda, Mas? Ya, pertama saya mau memulai dengan bahwa ya peristiwa pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju semalam membuktikan secara absah relasi putusan MK 90 dengan kepentingan memberikan karpet merah kepada Gibran. Ya. Maka putusan yang akan kita perdengarkan siang ini juga akan punya korelasi penting dengan perkara pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden, bahwa bisa saja orang beropini telah terjadi transaksi ya, bahwa untuk bisa majunya Gibran melalui putusan 90 harus diikuti restu dari partai besar, terutama calon presiden Prabowo Subianto. Dan korelasinya adalah bukan tidak mungkin putusan siang ini menjadi alat ya untuk negosiasi politik. Jika tidak ingin batas maksimum terjadi dalam putusan MK, maka pilihan calon wakil presidennya adalah Gibran Rakabuming. Sebab apapun alasan konstitusional untuk menjelaskan Gibran tak patut menjadi calon wakil presiden karena dibatasi undang-undang, ternyata bisa dibuktikan sebaliknya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Dengan begitu, mau tidak mau, Pak Prabowo tidak ada pilihan lain sebelum putusan ini merugikannya, maka dipaksalah semalam ya, masih panjang sebenarnya jadwal pendaftaran, tetapi harus dilakukan sebelum putusan siang ini untuk diumumkan bahwa Gibran lah kemudian calon wakil presidennya. Itu sebabnya saya yakin putusan siang ini tidak akan berdampak apapun bagi kandidasi Bapak Prabowo Subianto karena sudah selesai gitu ya. Ya, ini apakah artinya memang keyakinan Anda menunjukkan bahwa nantinya gugatan atas usia maksimal 70 tahun ini akan ditolak begitu? Saya yakin ditolak. Satu, alasan politik yang saya sampaikan tadi. Kedua, ini logikanya kontradiktif dengan putusan 90 soal batas minimum. Karena putusan sudah membuka ruang hak untuk mencalonkan. Aneh saja kalau ada putusan yang menutup ruang pencalonan bagi yang lain. Jadi bisa diyakini dalam batas penalaran yang wajar, bagaimana kalimat yang sering diungkapkan MK ini akan ditolak gitu ya. Iya, kalau kita sekarang ke Mas Tama. Mas Tama, Anda lihat
minggu lalu Anda datang bersama kami di sini dan melihat bagaimana gegap gempita situasi di Mahkamah Konstitusi saat ini begitu riuh rendah ya. Tapi ketika gugatan usia batas ini diajukan hari ini dan kondisinya sepertinya sedikit berbeda. Tidak ada riuh rendah di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, terkait dengan hal tersebut kan memang sudah diprediksi oleh banyak pihak ya, bahwa kemudian akan ditolak dan lain sebagainya. Meskipun saya tidak bisa mendahului putusan yang disampaikan oleh majelis hakim pada hari ini. Tapi hal tersebut sudah ditangkap sebagai sinyalemen yang memang sudah sudah meragukan lah begitu terkait dengan kita membahas secara formil, secara material, dan saya rasa itu juga sudah sudah tidak menjadi sesuatu yang menarik lagi di ruang publik. Meskipun demikian, kita tetap punya kepentingan yang sama, yaitu mengawal Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Seperti yang udah Ferry sampaikan tadi, bahwa dalam konteks putusan itu sudah ada pertimbangan secara politik maupun ada pertimbangan secara putusan. Jadi saya menilai bahwa ketika sekarang tidak ramai, ya mungkin sudah membayangkan seperti apa yang disampaikan oleh Uda Ferry tadi, bahwa ada kemungkinan besar bahwa putusan pada hari ini akan ditolak. Mungkin demikian, Gede. Artinya Anda juga meyakini bahwa hari ini putusan ini akan ditolak begitu ya Mas Tama ya? Saya belum punya keyakinan ya soal hal ini ya, artinya masih ada kemungkinan dan lain sebagainya. Namun melihat dari runut-runutannya, kemudian juga isu yang diperdebatkan, saya rasa juga agak kecil kemungkinan dia untuk diterima. Ya. Lebih ke sana soalnya, Gede. Iya, kalau kita melihat ini soal batasan usia, ada kontradiksi yang tadi diajukan juga sama Mas Ferry ya, bahwa yang putusan yang minggu lalu itu memberikan ruang untuk usia tertentu, usia 35 tahun begitu ya, dan sekarang ini seharusnya tidak juga akhirnya membatasi orang yang berusia 70 tahun begitu ya. Nah, jika kemudian alasannya adalah ada gugatan yang berisi tidak memperbolehkan calon yang terlibat pelanggaran HAM. Bagaimana tanggapan Anda? Mas Tama? Ya, kalau terkait dengan hal tersebut, saya rasa ya memang perdebatan akan panjang sekali. Tetapi kalau saya melihat itu sudah seperti sesuatu yang wajar ya di berbagai macam proses seleksi ya. Ketika ada pencalonan, maka kemudian dia harus punya integritas, kemudian belum pernah dipidana, dan lain sebagainya. Saya rasa sebagai sebuah gagasan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja diajukan. Karena dalam konteks pengajuan atau jabatan publik, tentu saja masyarakat mengharapkan dan menginginkan orang yang terbaiklah kemudian yang bisa masuk sebagai kandidat begitu. Ya. Kalau Mas Ferry, bagaimana tanggapan Anda dengan salah satu klausul yang mengharapkan bahwa calon presiden ini memang terlepas dari isu-isu pelanggaran HAM? Ya, pertama saya luruskan dulu satu hal soal putusan 90, Mas Gede. Bahwa putusan 90 itu tidak memberikan batas usia 35. Dia hanya mengecualikan boleh bagi yang di bawah 40 tahun, sepanjang pernah atau sedang menjabat menjadi kepala daerah. Wakil khusus gubernur ya. Nah, soal yang lain itu diperdebatkan. Nah, soal klausula permohonan pelanggaran HAM, menurut saya ya karena Indonesia menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia di konstitusi, tentu perspektif perlindungan HAM harus ditinggikan. Ya. Problematikanya yang muncul adalah bagaimana menghukum orang yang tidak pernah mungkin ya di perspektif yang lebih fair diadili secara patut dan pantas. Nah, problematika ini yang kemudian menimbulkan perdebatan tak berkesudahan di pemilu. Makanya saya termasuk yang menyarankan kalau Pak Prabowo ingin mengakhiri perdebatan soal itu, termasuk apa yang terjadi dalam sidang MK, ya dia harus berani. Saya siap diadili dan saya akan membuktikan saya tidak bersalah. Itu akan jauh lebih fair bagi Pak Prabowo dan bagi kita sebagai pemilih. Nah, cuman kan Indonesia itu ahli menyembunyikan fakta ya. Perdebatan kemana-mana, tetapi pengungkapan kasus tidak pernah terjadi. Dan juga kalau di negara maju
figur pelaku pelanggaran HAM atau setidak-tidaknya patut diduga pernah terlibat, itu tidak akan pernah bisa maju menjadi calon pemimpin nasional ya, karena pasti akan dibahas bagaimana tabiat dan lain-lainnya yang pernah dia lakukan. Jadi memang ini untuk menyerang Pak Prabowo di titik tertentu, dan bagi saya permohonan ini kalau dilihat putusan-putusan MK yang sudah diputus terkait dengan batas usia, maka ini saya punya keyakinan tidak akan dikabul, kecuali ya memang ini akan dijadikan motif membangun keributan besar menjelang pemilu. Itu tentu lain hal ceritanya ya. Tapi kalau pakai logika penalaran yang biasa dilakukan di dalam tafsir konstitusi, hampir tidak mungkin ada celah untuk kemudian membatasi itu. Ya. Dan harus diingat, kalau kita menentang ya perubahan peraturan menjelang tahapan, termasuk putusan 90 soal pengistimewaan Gibran itu, maka kita wajib juga menentang pembatasan yang terjadi menjelang tahapan ini kepada Pak Prabowo, sekalipun punya catatan masalah di isu-isu pelanggaran HAM dan lain-lain gitu ya. Ya, jika memang usia tidak bisa menjadi batasan ya untuk seseorang menjadi capres maupun cawapres begitu ya, batas atas maupun batas bawah. Nah, kalau kemarin kan ada juga klausul afirmatif begitu ya, yang akhirnya memperbolehkan seseorang untuk menjadi pemimpin jika dia sudah pernah menjadi pimpinan daerah. Dan kemudian jika ini kita tarik lagi, boleh usia di atas 70 tahun, tapi tidak boleh terganjal dengan isu-isu HAM. Nah, menurut Anda seperti apa, Mas Tama? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Tama ya. Kita akan break terlebih dahulu ya. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usaha jeda berikut ini. Dan kita akan terus menanti sidang putusan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait batas usia, dan kali ini fokusnya kepada batas usia atas, dan kita akan bahas kembali bersama dua narasumber kami, ada dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas Mas Ferry Amsari, dan Ketua DPP Partai Perindo bidang hukum dan HAM Tama S. Langkun. Kita kembali lagi ke Mas Tama. Mas Tama, kalau kita kemarin juga mendengarkan bahwa diperbolehkan untuk menjabat atau menjadi bagian dari kontestasi Pilpres gitu ya, meskipun usianya masih 35 tahun begitu ya, tapi dengan syarat tidak, maksudnya ditolak untuk usia 35 tahun tapi memiliki pengalaman sebagai pemimpin daerah, tanpa menyebutkan baik sebagai pemimpin daerah provinsi maupun kabupaten kota begitu ya Mas ya. Nah, kalau pada kasus ini usia 70 tahun begitu ya, ingin dibatasi seperti itu, dan kemudian ada juga klausul tidak diperbolehkan untuk melanggar HAM begitu ya. Nah, menurut tanggapan Anda seperti apa nih Mas Tama? Apakah nanti akan juga bersifat seperti itu? Kita mau lihat rujukan yang mana? Kalau kita mau lihat rujukan atau rezim sebelum putusan 90 kemarin, tentu nggak bisa, karena saya terus terang melihat bahwa ada penambahan norma di sana. Ya. Kata-katanya kan sudah jelas, misalnya 40 tahun ini yang kemarin ya. Terus kemudian ada lagi subjek yang masuk, yaitu kepala daerah atau elected official, begitu, orang yang pada dipilih lewat pemilu, atau kepala daerah sedang maupun pernah menjabat. Itu kan sebetulnya dalam pandangan saya itu penambahan norma di sana. Ya. Ada yang bertambah, ada yang berubah. Maka kemudian dia harus revisi lagi undang-undang ini soal open legal policy, tapi hal tersebut tentu saja sudah nggak berlaku lagi. Dia sudah gugur atau karam di putusan 90. Nah, pertanyaannya, MK ini mau konsisten dengan putusan 90 atau putusan yang sebelum-sebelumnya? Kalau dia mau konsisten dengan putusan 90, tentu boleh-boleh saja. Kemudian maksimal sekian, kemudian ada, atau misalnya ditolak tetapi ada dengan syarat dan lain-lain sebagainya. Saya rasa boleh-boleh saja kalau rujukannya di 90. Ya. Tapi kalau rujukannya yang sebelum-sebelum itu tentu saja nggak bisa, karena memang itu ada penambahan norma, dan tentu saja kita harus melihat dan konsisten bahwa MK ini memang sebagai negatif legislator begitu. Dia hanya punya fungsi melakukan koreksi dalam konteks misalnya membatalkan atau kemudian
membuat sebuah pasal menjadi tidak berlaku, tidak kemudian dengan menambah norma. Jadi saya tetap berada pada pijakan hal tersebut. Tapi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, ya kita lagi-lagi berada dalam situasi yang memang tidak pasti dan inkonsisten. Gitu. Ya, jika Anda menilai Mahkamah Konstitusi ini cukup konsisten atau tidak, Mas Tama? Iya, saya rasa tadi inkonsistensinya kan sudah terlihat ya dalam bacaan putusan yang kemarin disampaikan. Saya rasa argumentasi yang disampaikan atau legal dissenting opinion yang disampaikan oleh Prof. Saldi Isra itu kan menggambarkan sesuatu yang tidak wajar atau dianggap atau aneh begitu ya. Jadi saya rasa memang situasinya MK dalam situasi yang demikian. Dan poin lainnya gede, kalaupun ini menurut saya, kalaupun dia diterima gitu ya permohonannya, tentu secara teknis akan sulit lagi buat dieksekusi. Kenapa? Karena sudah masuk dalam tahapan, sudah diumumkan, sudah dibuka, sudah ada 2 capres dan cawapres yang mendaftar. Dan saya rasa hampir tidak mungkin juga kalaupun ia dikabulkan untuk dijalankan. Karena sudah masuk tahapan. Sekarang sudah masuk hari sudah tanggal 25 ya. Ada yang terakhir. Tapi sudah ada tahapan yang masuk. Saya rasa itu akan membuat sesuatu yang pasti menjadi berubah lagi, menjadi semakin tidak konsisten. Padahal keberadaan MK itu dibutuhkan untuk membuat situasi menjadi pasti, bukan sebaliknya. Ya, kita ke Mas Ferry. Mas Ferry, dari keterangan Mas Tama tadi, ini adalah waktu yang kira-kira cukup mepet dan jika akhirnya disetujui oleh MK ini akan menimbulkan permasalahan yang baru. Tapi apakah memungkinkan gitu jika nantinya ini diterima begitu gugatannya dan ini menimbulkan kondisi-kondisi baru yang akhirnya juga dapat mengganggu jalannya proses pemilu di tahun 2004 ini? Ya, Mas Ferry? Mas Ferry? Halo? Ya. Kalau bicara kemungkinan ya, tentu memungkinkan saja seperti yang Tama bilang, apalagi MK sering tidak konsisten gitu ya. Nah, jika kita berkaca ke putusan 90, ya putusan 90 itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan MK dan semua orang merasa tidak masuk akal itu terjadi karena logikanya tidak dapat secara konstitusional MK menafsirkan seperti itu dan dilakukan menjelang tahapan pemilu terjadi. Hanya 3 hari menjelang pendaftaran. Bayangkan itu. Jadi kalau bicara kemungkinan dan keanehan putusan MK mungkin. Tapi mari kita bicara konstitusionalitas, bicara soal harusnya MK teguh dalam pendirian konstitusionalnya, mestinya ini tidak terjadi. Saya tidak tahu ya apakah MK sudah melupakan prinsip-prinsip dan metode tafsir konstitusi, tetapi apa yang MK lakukan akhir-akhir ini memang patut disayangkan, merusak marwah MK dan MK bahkan dituduh sebagai mahkamah keluarga. Kalau kemudian menggagalkan pencalonan ini tidak mungkin akan diganti jadi mahkamah kepentingan dan lain-lain begitu ya. Ya, baik Mas Ferry, kalau kita melihat ini gonjang-ganjing seperti ini kan rupanya baru terjadi pada pemilihan presiden di tahun 2024 ini. Kira-kira apa sih yang melandasi hal ini terjadi? Iya, karena menurut saya ya kalau bahasa gamblangnya presiden terlalu jauh terlibat untuk memberikan karpet merah kepada anak sulungnya dengan berbagai cara yang tidak masuk akal. Meskipun presiden secara sederhana selalu mencoba membantah keterlibatan dirinya, tetapi semakin dia membantah, orang melihat korelasi ini semakin nyata bahwa presiden sedang membangun dinasti perpolitikan di Indonesia yang menurut saya tidak sehat bagi demokrasi. Bayangkan ini tidak hanya merusak sistem kepemiluan kita, tetapi juga merusak sistem partai politik. Berapa banyak kader-kader partai politik dilewati. Dia melewati begitu saja. Berapa banyak pula kemudian mekanisme yang kemudian kita harus inginkan demokratis di internal partai untuk orang bisa menjadi kandidat. Dan bayangkan juga ya, berapa banyak senior-senior di partai merasa kenapa harus utamanya harus keluarga Jokowi. Bukankah partai politik tidak dibangun untuk kepentingan Jokowi?
Dan paling penting hari ini seolah-olah ada pernyataan mencuri kader partai lain dengan berbagai cara itu dibolehkan. Bagi saya itu menimbulkan ketidaksehatan politik, merusak demokrasi kepemiluan, dan jujur saja ini juga bahkan merusak konstitusi kita. Ya, Mas Tama, jika kita telusuri kembali ya beberapa waktu yang lalu bahwa Presiden Jokowi juga sempat mengeluarkan statement bahwa akan cawe-cawe terhadap proses Pilpres 2024 ini. Apakah kondisi saat ini gugatan yang diajukan oleh beberapa pihak kepada Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk cawe-cawe itu, Mas Tama? Ya, kalau saya melihat, Gede, hari ini kan demokrasi itu sesuai dengan ketentuan, dan kemudian ketentuan tersebut itu kita bergantung pada MK sebagai lembaga yang sebagai Supreme Court begitu, yang kemudian memastikan bahwa aturan-aturan tidak menjadi politis, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dan pada faktanya, ketika kemudian MK bisa mempertimbangkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, di luar dari norma hukum yang berlaku, maka kemudian kami menduga justru kebobolan MK ini itu berdampak pada pembegalan begitu ya dalam proses demokrasi. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Dan kalau kita lihat dalam konteks putusan yang kemudian kita lihat kemarin di putusan 90 kan juga kelihatan inkonsistensinya. Dan kemudian asumsi-asumsi, pandangan-pandangan masyarakat termasuk penilaian dari Uda Ferry tadi itu kan juga memperlihatkan bahwa ada korelasi yang jelas begitu ya antara keinginan penguasa dengan lembaga yang memang tugasnya sebagai the guardian of constitution begitu. Hal ini juga dikuatkan begitu dengan fungsi-fungsi lembaga negara lainnya. Contoh kita seperti KPU. Tidak lama setelah putusan kemudian KPU membuat surat tanpa merubah PKPU, tanpa yang lain-lain, yang pada intinya semua partai diminta untuk patuh pada putusan MK. Itu artinya apa? Itu artinya ada jalan tol juga yang kemudian diberikan oleh KPU kepada pihak-pihak tertentu. Nah, ini kan juga bahaya ya. Artinya ketika MK-nya sudah bobol karena pertimbangan demokrasinya, pertimbangan hukumnya kemudian tidak berdasar. Di sisi lain, lembaga-lembaga negara lain yang juga punya tugas memastikan hal tersebut juga sama. Kan harusnya dia revisi lagi aturannya. Dia buat PKPU-nya. Tahapannya jelas, tidak bisa kemudian sekonyong-konyong dalam waktu semalam ada PKPU. Dan kemudian kita lihat yang terjadi adalah itu disiasati dengan menggunakan surat, disuratkan kepada semua partai untuk mengikuti putusan MK. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Uda Ferry makin terlihat jelas. Dan kemudian ketika tadi malam diumumkan sebagai cawapres, itu kan sebetulnya mengafirmasi dugaan-dugaan masyarakat yang selama ini ada dan muncul di ruang publik. Ya, baik, seperti itu. Mas Ferry, kalau Anda melihat ini setelah kemarin adalah menurut saya menjadi salah satu bukti nyata bahwa memang putusan dari gugatan nomor 90 itu pada akhirnya merupakan karpet merah begitu ya kepada Gibran untuk akhirnya menjadi pasangan dari Prabowo Subianto. Nah, ini menurut Anda ini apakah hitung-hitungannya sudah tepat atau tidak ini bagi pasangan Prabowo dan juga Ganjar, maksud kami dengan Gibran Rakabuming ini? Ya, kalau dilihat perspektif publik tentu saja bisa saja ini akan menjadi bumerang bagi Prabowo dan Gibran. Tetapi kalau bicara apa yang disampaikan oleh Tama tadi bahwa banyak sekali institusi yang berkaitan dengan kepemiluan terlibat pada kepentingan-kepentingan politik karpet merah ini. Jadi menurut saya bukan tidak mungkin secara daya terima publik itu rendah, publik mungkin juga akan menolak dan membantah, tetapi secara pilihan-pilihan politis sudah ada karpet merah lain untuk memenangkan anak presiden ini, misalnya dari sikap penyelenggara yang tidak independen. Tadi Tama sudah sampaikan, saya punya keyakinan bahwa putusan MK itu final and binding dan berlaku sejak kemudian palu itu diketuk hakim. Problematikanya, keberlakuannya itu modelnya seperti apa? Yang kita pahami dalam kepemiluan, ada peraturan teknis
untuk mengejawantahkan apa di dalam putusan itu. Dan peraturan teknis itu adalah PKPU. PKPU dijanjikan oleh KPU akan berubah ya kalau kemudian MK menjatuhkan putusan. Janji itu tidak bisa dilaksanakan oleh KPU dengan berbagai faktor. Satu, ketidakseriusan KPU menyelenggarakan proses, ya, mengabaikan kemudian standar administratif yang harus dijalankan. Kedua, secara politik DPR sedang reses. Jadi ada semacam agenda besar kemudian untuk mengabaikan nilai-nilai atau standar normatif bagaimana menyelenggarakan pemilu, dan itu terlihat sekali peran KPU dan lain-lain. Harusnya kalau memang ini demi kepentingan penyelenggaraan pemilu yang lebih baik, KPU harus segera melakukan perubahan PKPU dan kemudian memastikan agar pihak-pihak betul-betul mengikuti apa yang diinginkan oleh putusan MK. Kalau disimak, Mas Gede, ini akan timbul keraguan KPU dalam mengejawantahkan putusan MK ke dalam PKPU. Kenapa? Karena kalau dibaca betul putusan 90 tidak ada hakim mayoritas. Yang ada adalah hakim yang kemudian split decision di hakim 5 orang. Jadi 5 orang sepakat bahwa boleh di bawah 40 sepanjang dia pernah atau sedang menjabat jadi gubernur. Sisanya mereka tidak sepakat. 3 orang sepakat seluruh elected official boleh, 2 orang hanya gubernur. Jadi tidak ada hakim mayoritas itu. Komposisinya menjadi 3-2-4 begitu ya. 3 untuk seluruh elected official, 2 hanya untuk gubernur, 4 menolak. Jadi bagaimana mungkin KPU bisa mengejawantahkan itu? Lalu timbullah langkah-langkah yang menurut saya tidak terlalu produktif, merespon putusan MK, mengeluarkan surat, mengeluarkan keputusan yang sifatnya kedua-duanya best-checking harus konkret individual final, tetapi diperuntukkan untuk seluruh partai. Jadi ini administrasi dan hukum kepemiluannya menurut saya memang ada masalah serius. Kecuali memang KPU dengan sengaja terlibat dalam skenario yang sedang disusun keluarga istana begitu ya. Iya, kalau Anda melihat kondisi saat ini secara ketatanegaraan, itu adakah kondisi serupa yang terjadi di negara-negara lain mungkin di luar Indonesia sepanjang pengetahuan Anda, Mas Ferry? Ya, kalau cerita politik dinasti keluarga-keluarga yang terlibat dalam ruang politik banyak. Ada yang caranya halal, ada yang haram. Yang halal misalnya keluarga Kennedy gitu ya, mereka karena nama bapaknya lalu kemudian ikut terlibat politik, berproses dalam partai politik dan kemudian ada yang kemudian menjadi calon dan kemudian juga terbunuh kembali gitu ya. Ada juga yang haram seperti di Filipina ya. Kekuasaan itu digunakan untuk membangun jalan dan segala macam. Yang paling terbaru Duterte ya, anaknya gitu ya, untuk jalan proses dalam berbagai proses pemilihan. Walaupun juga gagal. Yang haram juga terjadi di India ya, beberapa keluarga besar di India kemudian menggunakan nama keluarga untuk kepentingan dan kekuasaan memberikan karpet merah untuk itu. Nah ini yang sedang coba ditiru oleh Presiden Joko Widodo yang menurut saya tidak sehat. Padahal pilihan-pilihan halal itu bisa terjadi. Apa pilihan halalnya? Biarkan Gibran Rakabuming berkembang di partai politik, ikuti proses kandidasi yang baik, proses hukum di tubuh partai dengan baik. Kalau seperti saat ini bagi saya jelas tidak sehatnya. Tidak sehat bagi Gibrannya, tidak sehat bagi partainya. Jokowi sedang betul-betul membangun politik dinasti, bukan tidak mungkin konsep yang sama sedang dia lakukan persis seperti apa yang dilakukan Putin terhadap Medvedev. Medvedev dibiarkan menjadi presiden transisi, konstitusi diubah, diberikan ruang untuk presiden bisa seumur hidup, barulah kemudian Jokowi kembali tampil untuk menguasai arena dan panggung politik tanah air. Ya, kita akan terus mengikuti gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Kami masih akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa.